today's video. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kapanpun kalian melihat video ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang statistika nih, khususnya untuk materi mean, median, dan modus. Oke, sebenarnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu mean, median, dan modus? Pasti sebagian dari teman-teman udah pada tahu dong apa itu mean, median, dan modus. Bagi teman-teman yang belum tahu nih, simak video ini ya, jangan kemana-mana agar kalian semua tahu apa itu mean, median, dan modus. Oke, teman-teman tahu nggak sih kalau kehidupan sehari-hari kita ini ternyata banyak sekali sangkut pautnya atau berkaitan dengan materi statistika ini. Penasaran kan? Oke, kalau penasaran, yaudah yuk kita cek aja atau kita simak videonya ini, oke? Untuk materi yang pertama adalah mean atau rata-rata. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data yang biasa dilambangkan dengan huruf X dengan strip di atasnya atau bisa dibaca dengan X bar. Untuk menentukan mean, kita dapat mencarinya dengan cara membagi jumlah data dengan banyaknya data. Berikut ini akan kami sajikan data pendapatan dari toko Latansa pada bulan Mei 2021. Untuk pengambilan data ini, kami melakukannya dengan metode wawancara langsung yang diwakilkan oleh salah satu anggota kelompok kami kepada Ibu Atik Budiati selaku pemilik toko Latansa yang bertempat di Desa Randubatu, Kabupaten Blora. Nah, berdasarkan data tersebut, kira-kira berapa ya nilai rata-rata dari pendapatan toko Latansa? Simak penjelasan berikut ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian permasalahan mean. Kita menggunakan data penghasilan toko Latansa pada bulan Mei 2021. Lalu ini untuk histogram data penghasilan toko Latansa pada bulan Mei 2021 pada sumbu Y didefinisikan sebagai pendapatan, pada sumbu X didefinisikan sebagai tanggal. Lalu saya akan menjelaskan tentang rata-rata dari data penghasilan toko Latansa bulan Mei 2021. Mean atau rata-rata merupakan sama dengan jumlah semua nilai dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah nilai dalam kumpulan data. Rumusnya adalah jumlah pendapatan keseluruhan dibagi banyaknya data. Jika disimpulkan dalam matematika, mean atau rata-rata itu bersimbolkan sebagai X bar, jumlah pendapatan keseluruhan disimbolkan sebagai sigma X, dan banyaknya data disimbolkan sebagai N. Untuk jumlah pendapatan keseluruhan tadi adalah 272 juta, untuk banyaknya data adalah 31. Banyaknya data itu dari jumlah tanggal pada bulan Mei, yaitu 31. Jadi rata-rata pendapatan toko Latansa selama bulan Mei 2021 adalah sebesar 8.774.193,55. Materi kedua adalah median atau nilai tengah. Apa itu median? Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berikut ini akan kami tampilkan data berat badan siswa kelas 6 di SD 1 Purworejo, Kudus. Proses pengambilan data ini dilakukan wawancara secara langsung oleh salah satu anggota kelompok kami kepada Ibu Huriah SPD selaku guru kelas 6 atau wali kelas di kelas tersebut di SD 1 Purworejo, Kudus. Nah, berdasarkan data tersebut, berapa sih nilai tengah atau median dari data berat badan siswa di kelas 6 di SD tersebut? Simak penjelasan berikut ini ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian permasalahan median dengan data berat badan siswa kelas 6 SD 1 Purworejo, Kudus.
dan di sini ada datanya masih acak. Lalu untuk langkah menyusun tabel distribusi frekuensi, yang pertama mengurutkan data. Biasanya diurutkan dari nilai yang paling kecil hingga yang paling besar. Yang kedua adalah menentukan range, rentang atau jangkauan, yang disimbolkan R besar, sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Yang ketiga, menentukan banyak kelas atau disimbolkan K besar, sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah jumlah data. Yang keempat, menentukan panjang atau lebar kelas interval, yang disimbolkan P besar, sama dengan rentang atau range dibagi banyak kelas. Yang kelima, menentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Mari kita menentukan median dari data berat badan siswa kelas 6 SD 1 Purworejo Kudus. Yang pertama adalah kita menggunakan rumus data tunggal, yaitu mengurutkan data terlebih dahulu ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu untuk rumusnya adalah ME sama dengan X kurung buka N ditambah 1 dibagi 2 kurung tutup. ME sama dengan X kurung buka N ditambah N nya adalah 13 ditambah 1 dibagi 2 adalah 7. Jadi ME nya adalah X7. X7 dari mana? Nih, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata X7 nya ada di 36. Jadi nilai tengah median yang diperoleh dari data berat badan siswa kelas 6 menggunakan rumus data tunggal adalah 36 kg. Yang kedua, kita akan menggunakan rumus data kelompok. Pertama, sama mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kedua, kita akan mencari range. Range itu nilai data yang paling besar dibagi nilai data yang paling kecil, yaitu 61 dikurangi 22 sama dengan 39. Yang ketiga, kita akan mencari banyak kelas. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N nya adalah 13, sama dengan 4,68 yang dibulatkan menjadi 5. Lalu kita akan mencari panjang kelas, sama dengan range dibagi banyak kelas. 39 dibagi 5 sama dengan 7,8 yang dibulatkan menjadi 8. Lalu nilai ujung bawah kelas interval pertama yaitu 22. Kita ambil dari urutan data yang paling terkecil. Oke, di sini kita akan mencari tabel distribusi frekuensi berat badan. Yang pertama 22 sampai 29. Ini panjang kelas intervalnya adalah 8. Jadi 22-nya ikut dihitung sampai 61. Untuk frekuensi kita hitung ya. 22 sampai 29 ada berapa orang? Ternyata di sini ada 5 orang. Maka nih ya. Maka frekuensinya ada 5. Untuk frekuensi kumulatif yang berawal itu sama dengan frekuensi. Lalu yang kedua juga sama, 30 sampai 37 ada berapa orang? Ternyata ada 2 orang yang berat badannya termasuk di 30 sampai 37. Lalu untuk frekuensi kumulatifnya 5 di sini ditambah 2 di sini sama dengan 7. Sampai bawah untuk 38 sampai 45 ada 3 orang, berarti 3 frekuensi. Lalu untuk 46 sampai 53 ada 1. Lalu untuk 54 sampai 61 itu ada 2. Untuk frekuensi kumulatif sama caranya. Di sini 7 ditambah 3 jadinya 10, 10 tambah 1 11, dan 11 ditambah 2 sama dengan 13. Dan ini adalah jumlah frekuensi
bagian sini 5 sampai 2. Lalu di sini ada histogram dan poligon frekuensi. Untuk Y-nya sama dengan frekuensi. Berat badan kilogramnya itu adalah X. Lalu kita akan mencari median dari data tunggal. Rumusnya adalah ME sama dengan TB ditambah kurung buka N per 2 dikurangi F besar dibagi F kecil kurung tutup dikali C. TB-nya adalah 29,5 ditambah 13 per 2 dikurangi 5 dibagi 2. Lalu ME-nya adalah 29,5 ditambah 6 adalah 35,5. Jadi nilai tengah median yang diperoleh dari data berat badan siswa kelas 6 menggunakan rumus data kelompok adalah 35,5 kg. Selanjutnya kita lanjut materi ketiga, yaitu modus. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu modus? Betul sekali teman-teman, modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu data dengan memiliki frekuensi yang paling besar. Modus ini juga termasuk perhitungan statistika loh, sama halnya dengan min dan median. Di dalam statistika, modus dilambangkan dengan M kapital dan O kecil. Modus biasanya digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi penduduk dan sebagainya. Berikut akan kami tampilkan data pekerjaan dari Kepala Keluarga di Desa Tersono, Kabupaten Batang sebagai salah satu permasalahan modus dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah datanya. Nah, data ini kami ambil dari sesi wawancara secara langsung oleh salah satu anggota kelompok kami kepada Bapak Bambang Suyanto SPD selaku Ketua RT 2 RW 1 Dukuh Tersono, Desa Tersono, Kabupaten Batang. Kira-kira berapa sih modus dari data tersebut? Kemudian bagaimana sih penyelesaiannya? Penasaran kan? Jangan lupa simak video berikut ini ya. Halo teman-teman. Nah, kalian kan tadi udah melihat nih gimana sih modus itu, gimana sih pengertian modus itu. Nah, sekarang kita akan menuju ke permasalahan dari modus tersebut. Nah, kita ambil contoh, yaitu data pekerjaan Kepala Keluarga RT 2 RW 1 Desa Tersono, Kabupaten Batang. Nah, untuk yang datanya sendiri, yaitu 1 dengan nama Bambang Suseno, sarjana teknologi yang bekerja di bidang swasta. Dan kalian bisa lihat sendiri nih, banyak nama-nama yang sudah tertera di situ. Nah, sebelumnya kita akan mengelompokkan dalam bentuk torus. Nah, untuk yang wira swasta sendiri, kita memiliki untuk yang wira swasta sendiri itu memiliki frekuensi 4. Nah, untuk yang pedagang itu memiliki frekuensi 12. Dan yang tidak bekerja itu ada 4. Untuk yang bekerja sebagai kadus itu ada 1. Dan PNS atau guru itu ada 4. Dan selanjutnya kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalian bisa lihat nggak data tersebut itu berbentuk apa? Ya, benar. Data tersebut itu berbentuk data tunggal. Maka dapat dibuat tampil seperti berikut yang memiliki torus dan frekuensi yang sudah tertera. Dan jumlah pekerjaan yang ada di desa tersebut itu ada 56. Nah, sekarang kita akan menghitung nih untuk persentase setiap pekerjaan yang ada di desa Tersono tersebut. Nah, untuk yang wira swasta sendiri itu memiliki persentase 7%. Untuk pedagang 21%, tidak bekerja 7%, kadus 2%, PNS atau guru itu 7%, penjahit 2%, buruh 18%, ojek 2%, petani 9%, supir 4%, pemborong bangunan 2%, karyawan swasta itu 4%, ART 5%, pengusaha konveksi 4%,
konsultan 2%, freelance 2%, non-ABRI 2%, ahli teknologi 2%. Nah, kita dapat nih suatu diagram yang kita udah buat sendiri, yaitu persentase yang sudah kita buat. Nah, karena di dalam data tersebut kita kan tadi udah mengetahui data tersebut merupakan data tunggal. Jadi untuk modus kita nggak perlu ada rumus sedikit pun. Ingat, karena kita udah tahu gimana sih pekerjaan apa sih yang kira-kira memiliki modus yang paling besar, yaitu nilai yang sering muncul. Nah, tadi kan kita udah tahu untuk yang pedagang itu ada 12. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa jenis pekerjaan yang memiliki nilai modus yaitu adalah pedagang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak ditekuni oleh tiap kepala keluarga di RT 2 RW 1 Dukuh Tersono, Desa Tersono, Kabupaten Batang, atau bisa kita sebut sebagai modus dari kata tersebut adalah pedagang. Jadi itu tadi adalah penjelasan materi tentang apa itu mean, median, dan modus. Nah, gimana nih guys? Kalian pasti udah pada paham dong apa itu mean, median, dan modus. Oke, semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian semua yang ingin menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi tersebut. Mohon maaf ya teman-teman apabila dalam penyampaian materi atau dalam video ini terdapat banyak kata yang salah atau kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan ya teman-teman, karena kita semua adalah manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Oke deh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya kapan-kapan lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.